Apa yang membuat orang itu disebut selebgram itu apa sih sebenarnya indikatornya? Gini, misalnya saya cuma punya followers 1000, Nah. tapi ada pihak lain yang menggunakan jasa saya untuk mengiklankan Produknya. Nah, itu juga termasuk selebgram Oh. sebenarnya. Bakso gitu ya? Iya. Oh gitu. Selebgram. Kemarin saya sempat mewawancarai 2 mahasiswa Unigoro yang punya TikTok. Udah dapat apa aja nih mereka? Jangan kaget, penghasilan mereka bisa sampai 19 juta satu bulan. Apa yang mereka buat sampai penghasilannya besar? Pengen di TikTok. Caranya membangun media sosial yang bagus itu gimana? Yang banyak followernya, banyak penontonnya gitu, seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radar Bojonegoro. Hari ini kita bertemu lagi di podcastnya Radar Bojonegoro di edisi yang kesekian kalinya. Masih sama dengan edisi sebelumnya. Hari ini kita masih bersama dengan Pak Rizky, Bapak dari dosen dari Unigoro. Selamat sore Pak Rizky. Selamat sore Mas Kosin. Ini kita ketemu yang kedua kalinya Pak Rizky di podcastnya Radar Bojonegoro Pak Rizky. Oke Pak Rizky, tema kita hari ini sebenarnya cukup anak muda banget gitu ya, yaitu tentang media sosial dan tentang keuntungan ekonominya gitu, dan tentang perekonomian di media sosial kan. Sebagaimana kita ketahui, media sosial itu juga bisa menjadi tempat untuk berbisnis, menghasilkan pundi-pundi uang atau cuan gitu bagi anak muda sekarang gitu. Setuju banget. Gitu. Oke Pak Rizky, mungkin bisa dijelaskan atau mungkin sedikit dipaparkan Pak Rizky, mungkin media sosial apa aja sih yang selama ini digandrungi anak-anak muda dan bisa menghasilkan uang gitu Pak Rizky? Oke. Untuk media sosial yang paling ramai dipakai untuk bisnis itu 2. Yang pertama Instagram dan TikTok. Oh, Instagram dan TikTok. Nah, secara pemasaran atau konsep besar digital marketing, sosmed ini khususnya 2 aplikasi antara Instagram dan TikTok ini memang sangat diperlukan untuk digital marketing. Jadi dalam konsep pemasaran ataupun bisnis secara luas, 2 aplikasi ini sangat penting. Artinya memang 2 aplikasi ini diorientasikan untuk duit, untuk mencari uang, sebagai alat untuk mencari uang. Kemudian lebih dalam lagi, sebenarnya sosmed ini tujuannya adalah yang pertama untuk mengenalkan brand dan produk lebih luas lagi. Baru kemudian mulai masuk spesifik untuk mencari keuntungan, mencari pelanggan dan segala macam. Dari tujuannya memang dari tema besar digital marketing, 2 aplikasi ini tujuannya adalah itu. Anda mencari duit gitu ya? Mencari duit. Akhirnya adalah untuk mencari duit. Walaupun ada proses-prosesnya. Oh gitu. Lebih mana? Mencari popularitas atau mencari duit? Tergantung kita. Kalau misalnya untuk bisnis ya tentu saja untuk mencari profit. Tapi kalau untuk perorangan, mereka perlu personal branding. Tentunya bukan duit yang dicari, tapi ketenarannya. Politisi misalnya gitu. Politisi itu kan perlu branding, bukan mencari duit. Berarti dia perlu sosmed ini untuk mengenalkan dirinya biar lebih tahu lagi sama masyarakat luas. Tergantung tujuannya dan tergantung apa yang mau dipakai, bisnis atau apa itu. Oh gitu. Berarti yang paling banyak bisa digunakan untuk bisnis itu 2 aplikasi sosmed yang ini. paling umum dan yang paling banyak saat ini adalah Instagram dan TikTok. Oke. Untuk Instagram itu kalau bisa menghasilkan duitnya dari mana itu Instagram? Apa dari di endorse gitu atau emang bisa menghasilkan apa sendiri gitu? Mungkin kita bagi menjadi 2 dulu ya. Yang pertama dari pure bisnisnya, yang kemudian dari akun yang punya followers banyak. Oh gitu. Contoh, misalnya saya punya followers 10.000, otomatis yang akan melihat Instagram saya banyak, yang akan melihat konten saya banyak, yang akan melihat story saya banyak. Ini kan menjadi peluang bisnis lain untuk menitipkan produknya ke saya, untuk saya promosi, saya endorse, itu satu. Kemudian secara bisnis, sebenarnya dari Instagram untuk mencari uangnya itu yang kesekian. Tujuan mereka bisnis itu menggunakan Instagram adalah untuk mengenalkan produknya. Oh gitu. Misalnya saya punya produk, saya ingin beriklan menggunakan Instagram di Lamongan. Saya mencari target pasar di Lamongan, saya menggunakan Instagram bisa. Jadi iklan saya nanti nggak bakal ke daerah lain.
hanya khusus di Lamongan. Iya. Oh, lebih spesifik gitu ya. Enaknya di Instagram itu kita bisa memilih kota mana iklan kita akan tayang. Misalnya saya punya bisnis di Bojonegoro. Nah, katakanlah saya punya konveksi. Misalnya saya ingin mengenalkan konveksi saya ini di luar Bojonegoro. Misalnya saya pilih Tuban, Lamongan, dan Ngawi. Ya udah, saya setting 3 kota ini. Oh gitu. Nanti iklannya akan muncul di 3 kota ini saja dengan target sesuai dengan yang kita setting. Itu menyeting menghubungi pemilik akun atau emang sudah menghubungi Instagramnya? Ini pertama untuk melakukan hal ini kita harus mengalihkan akun menjadi akun profesional, akun bisnis. Oh gitu. Akun jenengan juga bisa kalau mau mencari atau mau ada ya? memindah, bisa ada akun IG itu akun bisnis sama akun pribadi gitu ya? Ada. Kayak WA gitu, WA bisnis sama WA. Tapi dalam satu aplikasi yang sama. Misalnya gitu. Saya akun pribadi tinggal diganti pengaturan akunnya saja. Beralih ke akun profesional udah selesai. Oh gitu. Nah, kemudian gimana cara ngiklannya? Konten kita apapun yang kita posting di Instagram, kita tinggal klik tombol promosikan postingan. Jebret, kemudian kita atur kira-kira iklan kita ini, konten kita ini kita setting untuk target market yang seperti apa. Misalnya apakah untuk khusus perempuan atau laki-laki atau keduanya. Oh gitu? Bisa. Kemudian usianya berapa? Di Indonesia aturannya adalah minimal 21 tahun. Minimal tuh, kemudian tertuanya bebas. Nah, tergantung produk kita produk kita gimana. Target produk kita apa? Misalnya makanan kucing. Kira-kira target marketnya siapa? Ya pemilik kucing. Pemilik kucing itu rata-rata usianya berapa? Katakanlah 21 sampai 40 tahun. Itu bisa kita setting. Jadi pemilik Instagram yang ada di Tuban, Lamongan, Ngawi yang usianya di luar dari usia yang kita tentukan nggak bakalan mendapat iklan ini. Oh, bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Sesuai yang kita inginkan. Makanya enak banget menggunakan media sosial untuk sebagai alat promosi. Makanya gitu. tadi digital marketing tujuan awalnya digital marketing tuh ini untuk mengenalkan produk. Itu pakai biaya nggak itu nanti? Biayanya ada. Di Instagram kalau nggak salah paling murah 20.000 per hari. Per hari 20.000. Per hari dengan itu pajak biasanya ada 2.000 jadi 22.000. Oh, 22.000 itu satu hari. Nah, ini jangkauannya bisa 4.000 orang. Yang akan melihat iklan kita ini bisa 4.000 orang. Itu berarti kita menghubungi Instagram ya, Pak? Kita tinggal nyeting, kita tinggal ngisi saldo. Oh gitu, saldo. Otomatis iklan akan bekerja sendiri. Kita tinggal nerima laporannya aja. Itu yang selama ini Pak Rizky ajarkan kepada itu yang digital marketing. Digital marketing. Dan itu yang mudah mana, efektif mana sama Facebook yang sudah digunakan semua orang? Oke, Facebook dan Instagram, aplikasi yang sekarang sama-sama menjadi holding ya. Satu dari Meta gitu. Oke. Lebih bagus mana antara Facebook dan Instagram? Tergantung produk kita. Kenapa kok bisa tergantung produk kita? Karena dua basis aplikasi ini yang menggunakan beda generasi. Oh iya. Instagram kan kebanyakan milenial, anak-anak muda. Dan Facebook itu generasi mayoritas orang-orang ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kemudian mana yang tepat tergantung produk kita lagi, kembali lagi. Misalnya kalau saya punya bisnis obat-obatan herbal, itu lebih cocok ke Facebook. Oh gitu, lebih karena yang paling natural, banyak gitu ya? yang paling banyak membutuhkan obat herbal adalah usia-usia lanjut. Anak muda kan mungkin pandangannya lebih suka yang fashion, makanan, hal-hal yang itu Instagramable banget ya. Makanya kemudian antara memilih aplikasi mana yang kita gunakan untuk digital marketing sesuai dengan produk dan brand kita. Lebih masuk yang mana sesuai dengan targetnya. Dan penggunanya banyak yang seperti apa di antara dua aplikasi ini. Oke. Itu kalau untuk bisnis kan muncul juga selebgram. Kayak gitu juga. Itu memang selebgram itu disebut selebgram karena pengikutnya banyak gitu. Salah satu indikatornya iya. Lalu indikatornya lain apa itu? Misalnya gini, saya punya followers banyak, tapi dia nggak bisa membawa dirinya sebagai selebgram profesionalisme. Orang mana yang akan mau menitipkan produknya ke dia? Tergantung personel lagi, bisa nggak entertainnya, bisa nggak membawakan produknya, bisa nggak dia menyampaikan value brand dan produk yang dititipkan ke dia. Itu kan penting, komunikasinya gimana? Tuh.
Pertama dari personnya dulu, si endorse-nya ini, kemudian followersnya. Nah di Instagram ini lebih bermain ke followers, platform yang lebih bermain di followers, beda dengan TikTok. Oh gitu, berarti kalau IG itu semakin banyak followernya, semakin banyak dilirik gitu ya? Ada yang centang biru, ada yang belum centang biru gitu ya? Nah kalau TikTok beda. Oke. Kalau TikTok ini seperti apa nih cara duitnya di TikTok? Kita bedakan lagi, TikTok dengan Instagram. Katanya Rico Huang, mungkin udah tahu ya di dunia internet, dua aplikasi ini beda algoritma. Instagram ini semakin banyak followers kita akan semakin punya potensi untuk mencari uang. Kuncinya di followers berarti. Oh gitu. Sedangkan di TikTok dia adalah platform konten. Ya makanya dalam TikTok tuh banyak sekali filter editing video dan foto, kemudian dia juga terhubung dengan CapCut, aplikasi CapCut itu. Untuk edit dan segala macam. Makanya kemudian TikTok ini adalah aplikasi ataupun media sosial yang algoritmanya sangat menunjang tinggi kualitas konten. Kontennya bagus, banyak dilihat. Walaupun followersnya cuma 1, tapi misalnya kontennya berkualitas, algoritma TikToknya akan menaikkan konten kita biar menjadi FYP. Oh gitu. Beda dengan Instagram. Konten kita banyak dilihat apabila kita punya banyak follower. Kalau TikTok nggak gitu ya? TikTok nggak, tergantung kontennya. Karena balik lagi TikTok adalah platform konten. Berbasis konten. Kalau konten kita bagus, menarik, nanti pihak TikToknya, algoritma TikToknya yang akan memviralkan ibaratnya konten kita ini. Oh gitu. Kemudian baru perlahan akan banyak followers yang mengikuti. Terbalik logikanya. Oh gitu. Anak-anak muda saat ini pakai media sosial itu untuk senang-senang atau untuk berbisnis kira-kira? Dua-duanya. Tapi lebih banyak mana ini? Kalau saya pribadi lebih untuk senang-senang. Belum saya jajal untuk berbisnis. Tapi ada nggak anak-anak mungkin di Bojonegoro, di Tuban, Blora, Lamongan gitu yang sudah memanfaatkan media sosial itu untuk berbisnis gitu, baik TikTok ataupun IG? Oke. Ini untuk teman-teman selebgram dan seleb TikTok di mahasiswa Unigoro banyak banget. Oh banyak banget. Pasti cewek nih? Cewek pasti. Di fakultas ekonomi aja mungkin lebih dari 5. Cowoknya ada nggak? Cowoknya saya belum ketemu. Rata-rata selebgram itu cewek? Cewek. Karena mereka punya modal good looking mungkin ya. Gitu ya? Lebih enak pembawaannya, lebih supel daripada laki-laki kan mungkin agak kaku segala macam. Tapi sejauh ini memang kita belum menemukan selebgram yang cowok di kampus. Tapi banyak pengikutnya selebgram yang di Unigoro ini? Ada yang 10.000, ada yang 20.000. Oh gitu. Saya juga heran kok bisa mereka followersnya puluhan ribu tuh bingung. 10.000 itu sudah masuk selebgram? Sudah masuk kategori selebgram gitu ya? Apa yang membuat orang itu disebut selebgram itu apa sih sebenarnya indikatornya? Gini, walaupun misalnya saya cuma punya follower 1.000, tapi ada pihak lain yang menggunakan jasa saya untuk mengiklankan produknya, itu juga termasuk selebgram sebenarnya. Pak So gitu ya? Iya. Oh gitu. Tapi memang yang membedakan antara pengikut 1.000, 10.000, 20.000 adalah besaran fee-nya yang akan dia terima. Semakin banyak followers biasanya bayarannya akan semakin mahal. Karena asumsinya adalah yang melihat iklan ini akan lebih banyak. Oh gitu? Iya. Jadi ada hitungannya. Misalnya satu orang yang melihat iklan ini biayanya Rp100. Kemudian katakanlah followersnya 10.000, tinggal dikalikan. Oh gitu? Ada perhitungannya. Oh ada hitung bisnisnya seperti itu ya? Bisnisnya. Oh. Di digital marketing ada sampai sana. Oh berarti misalnya pengikut saya ini follower saya ini 100.000, orang itu 1.000 per follower gitu ya. Kemudian di rata-rata misalnya satu story yang lihat ada berapa kan nggak mungkin 100.000 semua. Katakanlah 20.000 orang atau 30.000 orang. Kira-kira kita menetapkan satu orang melihat ini biayanya berapa. Rata-rata yang selebgram profesional seperti itu perhitungannya. Oh perhitungannya seperti itu. Per orang biaya berapa? Oh itu kalau orang Cristiano Ronaldo itu ratusan juta itu. Miliar. Satu kali posting dia miliar, bukan? Saya lihat akunnya Ronaldo itu seperti sebuah negara gitu. Ratusan juta gitu. 370 juta followers. Itu bisa bikin negara itu. Luar biasa Ronaldo ya. Kayaknya itu banyak itu. Oke. Kalau di lokal Bojonegoro sendiri ini seperti itu ya? Yang TikTok, apalagi yang TikTok sedang banter-banternya. Oh gitu. Kebetulan
karena tema kita hari ini media sosial TikTok dan Instagram. Kemarin saya sempat mewawancarai 2 mahasiswa Unigoro yang punya TikTok yang cukup kondang. Kontennya bagus. Kontennya bagus. Oke, ya. Udah dapat apa aja nih mereka? Jangan kaget, penghasilan mereka bisa sampai 19 juta satu bulan. Apa yang mereka buat sampai penghasilannya besar? Pengen di TikTok. Ya, ini pengen semua nih kayaknya. Oke, sampai 19 juta itu apa yang dilakukan? Saya juga kaget. TikToknya Radar itu jutaan loh followernya. Yang pertama itu Anda. Jutaan, tapi belum menghasilkan. Ini yang perlu kita belajar ini nih. Apa yang dilakukan? Oke, Rizky mic-nya agak diajukan. Oke ya. Dari keterangan mereka, pertama konten harus berkualitas dan kemudian harus mengikuti tren FYP. Apa itu? Viral. For your page. Oh iya, oke. Bagusnya TikTok itu dia punya istilah lain, dia punya dia punya ekosistem sendiri. Yang lain menyebutkan viral, di TikTok istilahnya FYP. Oh iya, oke. Jadi untuk awalnya kata teman-teman, Pak, kita harus mengikuti yang sedang viral atau FYP sekarang. Ibaratnya gelombang nih Pak. Gelombang. Kita sebagai penyelancar kita harus mengikuti gelombang ini. Inilah yang harus diikuti. Wave ini yang harus kita ikutin. Nah teman-teman mengikuti di sana entah lagu, entah jenis tema videonya dan segala macam itu mereka ikutin. Kemudian perlahan mulai nambah followers segala macam dan mereka sering live. Live inilah. Live. Apa yang membuat live ini banyak disukai dan banyak dikasih apa itu ya? Tap dikasih gift kayak gitu ya. Apa yang membuat itu? Saya juga nggak tahu. Jadi mungkin gini, apa ya? TikTok itu kan kalau miliknya perusahaan seperti kita ini kan mungkin apa gitu ya. Tapi kalau personal itu kayak seleb tuh kok disukai banyak orang ya. Mungkin ya seleb TikTok itu kan apa ya? Mungkin itu yang membedakan gitu ya. Mungkin dari kualitas konten tadi. Oh gitu. Kan orang punya selera masing-masing di media sosial. Ada yang misalnya khusus olahraga. Mungkin kita bikin live TikTok terkait olahraga. Oh gitu. Pasti ada pecinta olahraga yang melihat. Oh. Biar TikTok kita terus membahas olahraga, mungkin kita bisa mancing. Yuk misalnya biar akun ini tetap bisa bahas olahraga, bantu tap dong. Oh gitu. Nah, ada spesialisasinya. Iya, ada sisi mengajaknya. Dia ada tertentunya gitu ya. Tertentunya ada trik-trik khususnya biar orang kenapa sih mau ngetap bisa. Oh iya, pantesan kok DJ itu kok bikin live TikTok kayak gitu. Penyanyi India kayak gitu ya lihat. Di anak-anak ini tadi apa yang mereka lakukan? Kontennya apa mereka? Oke. Yang satu pertama dia TikTok untuk kebutuhan pribadi, artinya dia nge-live segala macam, kemudian balas pertanyaan di komentar menggunakan video. Video misalnya kan di komentar ada pertanyaan nih. Pertanyaan ini bisa di capture terus bikin video. Iya, untuk menjawab pertanyaan dan ini. Konyol-konyol pertanyaan. Yang konyol terserah apapun lah. Jadinya kan ada engagement. Ada apa ya? Keterikatan gitu. Keterikatan. Dengan ada followernya ada kemesraan antara akun dengan followersnya sehingga semakin akrab gitu istilahnya. Membuat akrab. Kemudian dia juga jualan. Kemudian dia kan juga anak organisasi, dia jual produk di organisasinya. Itu penghasilannya terakhir kemarin 20 lebih. 20 juta per bulan. Itu dari mana penghasilannya? Dari TikToknya itu. Katanya TikTok itu kan ketika diuangkan itu ada cuma berapa? Misalnya 10 juta diuangkan ya mungkin 7 juta gitu karena walaupun cuma tetap aja uang gede ya kan. Iya. Artinya 10 juta paling enggak 18 juta udah di tangan. Gitu artinya ada beberapa yang dipotong oleh adminnya. Itu gitu kan yang itu. Saya juga kaget sebenarnya kok bisa teman-teman seperti itu. Nah, terus satu anak lagi dia nge-live beberapa hari gitu $500 bayarannya. Oh. Sampai gitu. Dirupiahkan 7 jutaan. Nge-live doang. Nge-live. Dan apa yang di-live-kan dia? Pertanyaan apa mungkin yang dibuka kontennya apa? Dia beberapa kali saya lihat dia seperti join live dengan temannya. Oh gitu.
Ya kayak kita ini, jenengan pakai HP jenengan, saya pakai HP saya sendiri. Tahu. Live TikTok ada 2 bagian. Dan apa yang dibahas gitu? Ngobrol doang, nggak penting gitu. Kadang-kadang penting, kadang-kadang enggak. Ya namanya anak muda gitu. Anak muda kan nggak mau bahas yang penting-penting terus. Kan buat hiburan. Iya, buat hiburan. Artinya menarik, menghibur nggak itu bahasanya? Pasti menghibur gitu ya. Kemudian di TikTok tuh kan ada fasilitas nge-game-nya ketika kita live. Oh gitu. Misalnya ini ada gambar 2 orang, kita lomba tarik tambang misalnya, kan bisa ngetap. Biar skornya ini menangan mana, nanti geser dia. Oh gitu. Indikatornya, misalnya yang ini di tab banyak dia akan geser ke sini, yang ini ngetap banyak dia kembali ke tengah. Ini kan banyak-banyakan. Jadi semakin banyak ngetap. Oh gitu. Itu kan salah satu pemancing. Sekarang ini di daerah-daerah Bojonegoro dan sekitarnya ini sudah muncul banyak seleb-seleb media sosial gitu, TikTok. Dan mereka menghasilkan banyak duit gitu. Banyak duit. Rata-rata per bulannya 3 jutaan. 3 jutaan. Wah. Itu kalau orang kerja kantoran di Bojonegoro itu gaji segitu. Apalagi main HP doang. 19 juta gitu. Wah, 19 juta sebulan. Jualan apa itu kalau 19 juta sebulan itu? Oke, itu memang semuanya berpotensi seperti itu atau hanya tertentu saja yang bisa seperti itu? Sebenarnya semua orang berpulang dan punya potensi untuk di sana. Tergantung kita gimana kualitas konten tadi dan punya keunikan. Nah, ini. Punya keunikan ini yang PR buat kita. Nah, kira-kira yang menjadi berbeda saya dengan yang lain apa? Itu sebenarnya. Oh gitu. Artinya mereka juga harus berpikir dong, konten yang mau dibuat apa gitu. Gak salah konten. Balik lagi, TikTok kan platform konten. Oke. Artinya juga bisa mahal juga ketika menghabiskan dana juga ketika dia membuat konten yang menarik itu, artinya dia juga harus berpikir kan kadang-kadang juga harus mengeluarkan biaya. Misalnya gitu. Iya. Ya ada arah ke sana, ada yang memang nggak begitu besar biayanya. Apalagi TikTok itu kan video kan? Video. Atau dia hanya cukup konten lucu-lucuan ngomong-ngomongan gitu? Iya bisa jadi. Oh gitu, bisa juga. Kadang-kadang akun TikTok kan cuma memotong cuplikan film tuh biasanya ada. Gitu, Misalnya Naruto ya. Iya. Episode 1 video pertama 30 detik, part 2-nya beda lagi. Oh gitu. Part kan kontennya banyak dan konsisten. Oh, kemudian, itu juga menemukan followernya? Iya, kan pecinta Naruto kan banyak. Iya. Anime Naruto. Iya. Saya juga termasuk. Iya. Kalau saya Dragon Ball ya. Dragon Ball. Cuman Dragon Ball saya. Saya zamannya Naruto. Besar kita dari kecil ke dewasa tontonan Naruto. Iya, kita beda generasi. Saya Dragon Ball ya. Oke, berarti itu juga bisa menjadi konten tersendiri gitu ya. Jadi konten-konten film-film kartun lawas-lawas itu juga dijadikan konten gitu ya. Kemudian salah satu tips dalam membuat konten di TikTok adalah pinter bikin storytelling. Storytelling. Ya, benar. Berarti bercerita atau entah dari berbentuk teks yang berselet-selet atau cerita atau potongan foto yang diupload, misalnya ada 10 geser itu juga termasuk dari storytelling, menceritakan konten, nggak hanya foto sendirian kemudian udah nggak. Karena salah satu lagi alasannya kenapa storytelling itu bagus, ketika konten ini isinya storytelling, waktu kita menonton ini akan lebih lama. Nggak langsung di skip. Oh gitu, dibaca dulu gitu. Iya, kita akan baca dulu, juga masuk ke perhitungan dari algoritmanya TikTok. Oh ini konten ini ternyata peminatnya banyak, yang nonton banyak. Oh gitu. Itulah kenapa alasan kemudian di Indonesia rata-rata masyarakatnya main sosmed 5,7 jam sehari. Iya, luar biasa. Itu data terbaru kemarin. Oh gitu. Mereka main aja atau menghasilkan duit ini kira-kira? Dari narasi berita tadi, mayoritas masih bermain. Masih bermain. Mencari hiburan, mencari hiburan, informasi itu di media sosial kayak TikTok, kayak IG gitu ya. Tapi peluang jumlah pebisnis juga kan akan semakin bertumbuh banyak. Oh gitu. Kalau saya melihat, kita bicara tadi ini ya, kalau saya tangkap ini banyak TikTok itu yang digunakan tidak untuk mengenalkan produk kayaknya ya. Lebih banyak ke orang itu lebih ke membuat konten. Buat konten. Berarti misalnya nggak bisa dia itu jualan pakai TikTok itu, dia jualan makanan pakai TikTok bisa. Ada TikTok Shop. Oh gitu. Iya, kita daftar, verifikasi. Oh gitu ya. Download TikTok Shop di Play Store itu beda dengan TikTok biasa. Oh gitu. Oh iya, ada beda itu. Kemudian ketika kita sudah memanajemen ataupun mengelola TikTok Shop tadi, di akun kita bisa mentautkan
Dengan TikTok yang biasa? Iya. Di TikTok biasa misalnya kita live ada keranjang kuning nih. Nanti diklik keranjang kuning ini langsung otomatis masuk ke TikTok Shop kita. Nah, itu. Ada dua sebenarnya cara berbisnis itu. Misalnya kita menjadi affiliate. Misalnya jenengan Mas Gosim punya toko baju. Saya menjadi afiliasi jenengan. Saya punya akun TikTok sendiri. Saya punya keranjang kuning. Ketika ada orang yang klik ini kemudian pesan itu langsung masuk ke jenengan. Saya sebagai salesman-nya aja. Saya cari orang ini langsung saya serahkan ke akunnya jenengan. Itu yang afiliasi. Dan kalau kita mau bikin TikTok Shop sendiri juga bisa, nanti akun kita tertaut dengan TikTok Shop kita punya kita sendiri. Seperti itu. Oke. Artinya TikTok itu kan berbasis konten banget. Berbasis konten. Nanti kalau mau sukses di TikTok ya harus pintar-pintar buat konten. Gitu. Tapi kayaknya zaman gini semuanya konten tuh udah banyak dibuat orang kayaknya. Mau konten wisata, hiburan, itu udah ada semua kayaknya. Makanya tips-tips apa gitu ya, motivasi gitu. PR besarnya adalah berpikir menjadi unik dan berbeda. Sebenarnya itu yang berat di TikTok karena platform konten tadi. Kita berperang di kualitas kontennya. Oke. Nyari idenya susah. Oke. Ini media sosial ini juga selain hiburan, bisnis juga ya kan gitu. Oke. Kalau Pak Rizky ini digital marketing lebih banyak apa yang Pak Rizky, media sosial apa yang yang diajarkan? Saya lebih banyak di Instagram. Itu lebih mengena atau lebih mudah, nggak mikir gitu ya, nggak pikir konten gitu, tinggal foto unggah gitu? Lebih mudah nyetingnya. Maksudnya? Setting tadi ya? Iklannya gitu. Karena ngiklan di TikTok dengan Instagram ini setahu saya gimana ya? Untuk mengenalkan produk lain di TikTok kan kita harus berdasarkan kualitas konten. Baru bisa misalnya kesebar di beberapa kota. Dan ini kan random. Ada yang Jakarta, ada yang Bandung, ada yang Sumatera misalnya. Padahal luar negeri gitu. Sedangkan di Instagram ini kan bisa kita setting mau kemana, kepada siapa, berapa lama, biayanya berapa. Gitu. Jadi misalnya ke Lamongan aja, ke Blora, ke budget kita misalnya cuma 50.000 ya bisa, mau ratusan juta juga bisa di Instagram. Kita tinggal top up aja. Tinggal top up gitu aja. Tinggal ya. Nanti kita ketika daftar atau mau ngiklan nanti akan di-email sama pihak Facebook. Gitu. Nomor rekeningnya berapa, jumlah yang harus ditransfer berapa. Nah, nanti ini akan menjadi saldo di akun bisnis kita. Gitu. Nah, saldo ini yang akan kita gunakan untuk membayar biaya iklan. Gitu. Iya. Makanya kemudian kita masih menggunakan Instagram. Universitas juga masih pakai itu. Gitu. Iya. Kalau WA bisnis juga kayak gitu, WA bisnis. WA bisnis cuma katalog sih sebenarnya. Katalog, perincian, pesan, selesai. Biasanya WA, Facebook, Instagram kan satu perusahaan. Satu perusahaan. Instagram tugasnya adalah orang lapangan lah katakanlah. Ketika mereka ngeklik pesan, langsung otomatis yang ngeklik pesan ini masuk ke WA untuk pemesanan. Ini orang agak kantoran lagi. Bahasanya lapangan, kantoran. Eksekusi benar. Itu makanya ekosistem ini perlu banget di digital marketing. Gitu. Instagram gunanya untuk mencari perhatian. Itu masuk lagi kalau lebih serius ke WA itu tadi. Lebih serius ke WA, masuk ke WA langsung ada katalognya, cara pemesanan segala macam. Gitu. Proses pembayaran gimana, pelayanan segala macam biasanya lewat WA. Terintegrasi. Karena mereka satu perusahaan. Jadi tidak semuanya bisa menjadi di digital marketing lah gitu ya, tidak semuanya produk bisa digital marketing gitu ya. Kemarin minggu lalu kita bahas kan itu, nggak semua bisnis cocok menggunakan digital marketing, tapi kan nggak ada salahnya dicoba dulu. Mana tahu ada jalannya. Tinggal di setting aja. Sekarang ini memang dengan media sosial itu tempat-tempat makan yang jauh-jauh itu ya jadi terkenal gitu. Kadang di pelosok hutan itu ada makanan yang kayaknya enak. Sebenarnya kita kadang datang ke situ biasa aja, cuma kadang videonya bagus, fotonya bagus, kita akhirnya datang lagi ke situ. Itu kekuatan media sosial. Untuk mengenalkan tadi, makanya di awal kita bahas bahwa sosmed ini fungsi utamanya dan awalnya adalah untuk mengenalkan dulu, brand awareness istilahnya, biar orang-orang ini sadar kalau kita punya produk, kalau kita punya merek. Oke, Pak Rizky. Di ini sesi terakhir ini si
caranya membangun media sosial yang bagus itu gimana? Yang banyak followernya, banyak penontonnya gitu, seperti apa? Untuk bisnis atau untuk personal? Baik untuk bisnis dulu atau untuk personal. Misalnya yang penting bisa menghasilkan duit gitu. Yang penting kan gitu. Ujung-ujungnya duit ya. Oke, mungkin saya bahas yang personal dulu. Misalnya contohnya saya laki-laki, saya bukan perempuan yang good looking yang dengan mudah mencari followers. Kita nggak usah munafik bahwa di media sosial yang good looking akan mempunyai privilege lebih cepat mendapatkan followers. Yang perempuan itu sudah ratusan ribu, yang cowok baru puluhan orang. Mau gimana pun teori penolakannya, tapi realitanya seperti itu. Yang good looking akan mendapat privilege lebih cepat itu ya. Followers. Udah itu udah rezeki dia. Nggak perlu kita debatkan, nggak perlu kita salahkan. Nah, ini salah satu poin penting good looking tadi. Kemudian contohnya saya yang nggak begitu good looking dan saya laki-laki, gimana caranya biar saya bisa menambah followers? Mungkin masuknya ke ranah personal branding. Saya ini ingin dikenal sebagai apa? Oh gitu. Misalnya akademisi. Iya, akademisi. Berarti saya harus membuat konten-konten di feed saya, di Instagram saya, sosmed saya yang berkaitan dengan akademik. Pengetahuan segala macam, sharing knowledge segala macam, atau pengalaman saya sebagai dosen, atau pengalaman saya gimana caranya berkomunikasi dengan mahasiswa dan seterusnya. Mungkin salah satu itu. Kemudian konsisten. Itu terus itu gak berubah. Terus. Hari ini kan akademisi, besok kuliner. Beda ya. Kalau kulinernya bareng mahasiswa, bareng-bareng karena project mahasiswa, mungkin masih relate. Karena misalnya hasil tugas kuliahnya mereka bikin produk kuliner. Mungkin masuk gitu ya. Masuk. Ada kaitannya. Biasanya lagi promosi kuliner gitu, nggak masuk, nggak nyambung gitu ya. Saya sering promosi kuliner. Teman-teman mahasiswa yang punya produk biasanya kalau konten story beberapa kali nge-tag saya repost. Oh gitu. Alhamdulillah ada yang DM, Pak yang jualan siapa gitu. Oh gitu. Kan lumayan tuh, membantu teman-teman. Oke. Mungkin itu. Kalau dari digital marketingnya, digital marketing untuk bisnis. Untuk yang membangun konten untuk perusahaan. Perusahaan mungkin kita harus bisa menyampaikan value kita melalui konten. Oh gitu. Kayak misalnya kayak Unigoro, kayak Radar ini misalnya kan gitu. Membuat konten yang followernya banyak dan juga menghasilkan duit. Itu paling penting kan itu, Pak. Iya. Ujung-ujungnya duit. Apa? Misalnya yang harus dilakukan apa kontennya harus bagus gitu. Pertama konten pasti itu. Itu bukan lagi pembahasan. Konten itu harus bagus. Konten gimana bagus. Kemudian menarik. Kedua harus relate dengan keadaan sekarang. Jadi misalnya hari ini apa ya yang sedang ramai di Bojonegoro, yang sedang hot? Yang sedang apa ya? Mungkin pasar wisata. Mungkin kita bikin konten berkualitas ataupun mengunjungi pasar, kemudian bikin konten terkait pasar wisata tadi. Nah ini kan kita tadi menunggangi gelombang tadi, wave tadi. Oh gitu. Itu bisa banyak dibicarakan. Iya. Salah satu upaya ataupun tips biar konten kita banyak reaksinya dari followers. Oh gitu. Media sosial itu orang itu melihat media sosial itu karena mereka itu ingin mendapatkan informasi atau ingin mencari hiburan. Saya dua-duanya. Tergantung. Besar yang mana? Lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Antara hiburan sama informasi. Kadang-kadang gini, kita misalnya lagi jenuh dengan pekerjaan, mau buka sosmed mencari hiburan. Oh gitu. Ternyata isinya edukasi semua. Oh gitu. Itu juga hiburan juga ya? Hiburan yang bergimmick edukasi. Oh gitu. Nah, jadi tergantung kita sebenarnya. Jadi sosmed itu punya algoritma masing-masing. Kita ini pengguna sosmed ini, akun ini punya minat apa? Di situ muncul. Algoritmanya akan menyediakan sesuai dengan minat Anda sendiri. Misalnya saya sangat olahraga sekali, sepak bola. Tanpa harus searching dulu, pasti beranda saya akan banyak olahraganya. Karena akan disuges sama aplikasi sesuai dengan minat kita. Seperti itu. Oke, Pak Rizky, terima kasih banyak sudah datang lagi ke studio podcastnya Radar Bojonegoro. Hari ini pembahasannya sangat menarik sekali dan seru sekali sepertinya. Sebenarnya nggak ada habisnya nih. Karena memang media sosial. Karena memang media sosial itu sendiri
kita semuanya punya kan gitu, punya kita semuanya lihat, tapi ya itu tadi tidak bisa semuanya memanfaatkan tidak semuanya kita bisa menghasilkan uang dari situ. Kalau seperti saya ini kan tetap konvensional cari duitnya. Oke, terima kasih sahabat Radar Bojonegoro telah mengikuti pembicaraan kita. Sampai jumpa di SCC Radar Bojonegoro berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.